Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Jin. Waalaikumsalam Pak Dom. Pak Ustaz, ini dari dulu sebenarnya Pak Ustaz ya, di masyarakat itu ada satu penyakit ya, gitu. Kecanduan misalnya Pak Ustaz. Narkoba, apa yang bisa kita ambil hikmah dari keadaan yang terjadi di masyarakat yang sakau kemudian tingkahnya aneh-aneh seperti itu Pak Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi efek dari narkoba secara klinis itu seperti itu. Sakola, gemeteran, kemudian ada yang tingkahnya aneh-aneh. Itu tergantung dari cara berpikir orang yang memakai narkoba tersebut. Cara berpikir pada saat dia memakai narkoba. berarti beda-beda. Beda-beda. Tidak semua orang yang pakai narkoba sakau. Tapi kalau dia itu narkoba itu termasuk lifestyle-nya dia, bisa sakau, bisa. Tapi kalau dia iseng-iseng enggak. Kalau kata dokter, racunnya kurang banyak. Apa itu semacam pelarian juga dari seseorang itu Pak Ustaz, ke narkoba itu? Saya belum pernah yang begitu, tapi orang pakai narkoba kan macam-macam. Kalau dibilang pelarian apaan? Intinya orang itu pakai narkoba itu belum tentu itu pelarian. Tapi orang tersebut biasanya kalau diberi nasihat sama orang tuanya itu ngelawan. Itu nomor satu itu dulu. Udah pasti itu. Enggak, sebenarnya orang tuanya ya kelihatannya tertib, kelihatan ya. Tapi kalau anaknya pakai narkoba ini banyak hal. Bisa aja orang tuanya nyari uangnya kurang halal, ya. Bisa aja orang tuanya si anak pemakai narkoba ini orang tuanya kaku, keras. Apa orang itu memakai narkoba? Karena memang orang tuanya ya itu tadi, ada yang kaku, ada keras, ada yang nggak peduli orang tuanya nggak peduli itu ya nggak mau ngasih nasihat, nggak ini ya. Ya kalau nggak narkoba, mabuk dia. Di situ sebenarnya nomor satu, anak ini tidak nurut pada orang tua. Tapi yang jelas, anak ini, kenapa Allah mengizinkan anak ini seperti itu? Berarti orang tuanya ada sesuatu yang tidak beres juga di hadapan Allah. Pasti. Emang sholat itu terus anaknya baik semua gitu? Enggak. Pasti ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari orang tuanya. Insya Allah. Karena kalau orang tuanya normal-normal aja, ya anaknya normal-normal aja, nggak ada yang aneh-aneh sebenarnya. Nah kalau anaknya sampai narkoba, berarti orang tuanya si anak ini memang ada yang aneh, pasti. Itu yang seperti apa Pak Ustaz penyimpangannya itu Pak Ustaz? Iya kan macam-macam. Pamannya ya tadi kaku, keras, emosional. Kemudian dibiarin, nggak diatur, kemudian dibangga-banggain anaknya, karena gantengnya dibanggain anaknya, sekolahnya dibanggain, dimodalin, diberi mobil, kan gitu. Mobilnya nabrak, diusut sama polisi, bapaknya pejabat, kepegang bapaknya, nah ya begitu-begitu itu. Berarti dari hasil rezeki orang tuanya juga dipertanyakan juga Ustaz? Bisa aja dari rezeki dari orang tuanya itu bisa dipertanyakan juga. Bagaimana cara dia mencari rezeki? Karena kalau dia mencari rezeki itu ya kurang halal, itu berarti memang ada yang dimakan oleh anaknya, akhirnya menjadikan pelajaran bagi orang tuanya. Sebenarnya begitu. Banyak dari orang-orang yang anaknya memakai narkoba ya seperti itu. Saya tidak menyalahkan orang tuanya, tetapi insya Allah memakai itu kan tergantung orangnya sebenarnya, tergantung orangnya mau bagaimana dia dengan narkoba. Kalau mamanya dia narkoba itu pingin tenang, pingin santai mamanya. Itu dari mana? Dia itu mamanya super sibuk, dia pingin tenang narkoba. Nggak ada orang super sibuk pingin tenang narkoba, itu nggak ada. Maksudnya nggak ada itu kalau dia ngomongnya begitu itu nggak ada. Intinya kenapa narkoba? Emang dia pengen.
Karena dia sudah mengenal itu, dia tahu rasanya. Jadi nggak mungkin dia itu pengen tenang walaupun dia sibuk narkoba. Enggak. Selama ini memang jarang orang yang betul-betul dia itu bisnismen beneran itu pakai narkoba, jarang. Tapi anaknya bisa pakai. Karena yang diajari bisnismen tapi tetap menekan sana, neken sini, nyogok sana, nyogok sini, anaknya bisa. Seperti itu. Sama sebenarnya di mana-mana seperti itu. Jadi anaknya sendiri itu memang agak sulit diberi masukan, dinasehatin, itu sulit sejak dulunya. Orang yang menyekolahkan anaknya di pesantren nggak berpikir gimana caranya anak saya itu soleh atau soleha. Intinya adalah walaupun dia dulunya sekolah di pesantren juga bisa aja kacau. Tidak menjamin berarti. Tidak, Bu. Ya istilahnya tidak menjamin kalau memang tidak didukung dengan orang tua yang senantiasa dekat kepada Allah Ta'ala. Ada orang tuanya itu juga sering kajian, anaknya jadi DJ, pakaiannya ya begitu-begitu itu. Dan ini sangat banyak seperti itu. Kenapa seperti itu? Nggak taunya orang tuanya juga seneng anaknya jadi artis loh. Kan akhirnya ketemu semua. Jadi memang tidak diharapkan anaknya itu solehah. Hanya didoakan anaknya ketemu sama laki-laki soleh lah. Gimana ketemu laki-laki soleh? Kalau dia soleh aja belum pernah tercium. Maksudnya belum pernah tercium gimana, Ustaz? Ya mengetahui. Tidak menjalankan di titik-titik soleh kepada Allah Ta'ala gitu loh maksudnya Ji. Jadi belum mencium ke ranah itu. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Narkoba akhirnya masuk. Dan itu kalaupun orang-orang tersebut itu nanti ketemu suami yang soleh, nggak akan sekufu. Biasanya saya tidak meyakini, tetapi Allah pasti akan seperti itu. Contoh banyak, umpamanya yang kemarin ribut itu Mbak Inara sama Mas Firgon, nggak sekufu. Walaupun dulu sama-sama hijrah kan gitu. Akhirnya ya begitulah cara Allah. Nggak akan bisa sekufu. Memang lingkungan yang tidak baik itu kalau mamanya kamu itu masuk ke situ dan suka, kan sama sekufu itu. Itu jangan nyalain. Wah anak saya itu hanya terprovokasi ikut. Anaknya udah narkoba dibela, seneng aja. Seneng aku dibela. Ya akhirnya kan morotin orang tuanya terus. Karena orang tuanya tidak mau melihat anaknya salah, padahal anaknya ya salah. Nah, disinilah harus kita ketahui narkoba nanti tergantung orangnya. Dia mikir ingin menghayal terus. Akhirnya dia malas mandi, dia malas menata dirinya untuk bekerja, dia malas. Nah, nanti lama-lama ini hilang ingatan, bisa jadi ODGJ orang seperti itu. Malas mandi, malas kerja, malas ngurusin hidup. Nah, itu akan jadi ODGJ beneran. Bukan karena narkobanya, saya insya Allah menjawab, bukan. Tapi karena jin yang ada di otaknya masuk karena dia sudah menyelipkan malas untuk mengurus dirinya sendiri. Kalau dia laki-laki, dia malas untuk bekerja, dia malas untuk menjadi imam, dia malas untuk mengurus dirinya. Mandi malas, ini malas, semuanya malas. Mandi bisa seminggu sekali mamanya, terus keleyeh-leyeh hanya ngopi, ngerokok, mabuk lagi dengan narkoba, udah selesai ODGJ nanti dia. Dan banyak hal yang dilakukan oleh narkoba. Kalau memang yang sering saya tangani orang-orang narkoba yang datang kepada saya itu dia bilang, saya ingin sembuh Ustaz. Kalau dia tulus, saya akan jawab, insya Allah saya bantu. Serius, iya. Saya masih kadang-kadang sako, tapi saya berusaha Ustaz. Tapi nggak kuat, saya harus minum ini. Kalau enggak, saya sako. Benar serius mau berubah, insya Allah Ustaz, bantu saya. Oke. Akhirnya dia tanya, sako itu bagaimana? Sako itu biasanya jin yang masuk karena ketagihan narkoba, pengen dia pengen sekali narkoba. Jadi sama seperti kalau seorang muslim nagih dengan sholat, dan pengen dia itu sholat, pengen dia sholatnya khusyuk, pengen dia itu menghadap pada Allah Ta'ala itu serius, itu nagih kecanduan ibadah.
Itu ada makhluk juga yang masuk Pak Ustaz? Kalau itu nafsu, insya Allah ada. Tapi kalau memang itu dia lakukan dengan ikhlas, karena dia mencari ridho Allah terus, insya Allah ada. Makanya kadang-kadang ada orang yang Muslim, walaupun dia hijrah, jadi murtad seperti itu. Ya seperti itu sebenarnya, karena banyak makhluk seperti itu. Insya Allah, wallahu a'lam ya. Nah, narkoba ini nanti macam-macam. Nah, ada yang sakau, kemudian saya akan bantu. Nah, kemudian yang penting dia niat beneran. Kemudian dia mau berubah. Titik itulah taubatan nasuha itu akan dimulai. Nah, di sini saya hanya mendorong agar Allah melepaskan jin yang dulu masuk karena dia itu menginginkan narkoba. Cuma karena memang barangkali imannya itu ya masih kurang di hadapan Allah, dan memang perlu booster dorongan. Seperti itu ya, saya bantu, alhamdulillah. Saya suruh mamanya 2 bulan lagi ya datang. Saya tanya gimana masih sakau? Alhamdulillah sudah tidak Ustaz. Alhamdulillah. Kalau orang tuanya keinginan untuk baik tapi anak yang menderita ini nggak mau, gimana tuh Ustaz? Nggak bisa. Tetap nggak bisa ya? Tetap nggak bisa. Karena nggak maunya anak ini sebenarnya salah satu orang tuanya juga punya sifat tidak mau dipaksa. Nah, karena orang tuanya tahu pakai narkoba itu dilarang, bisa menghancurkan masa depan, ya orang tuanya yang berharap agar anaknya itu tidak hancur. Tetapi lupa bahwa anaknya itu tidak mau dipaksa, sama seperti orang tuanya yang dia punya prinsip tidak mau dipaksa. Ada cara lain nggak Ustaz biar anaknya sembuh karena orang tuanya berkeinginan keras Ustaz? Insya Allah ada. Salah satunya adalah orang tuanya yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Entah ayah, entah ibunya yang keras hati, yang kaku, yang tidak mau mendengarkan nasihat, itulah ini yang dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Kebanyakan doanya malah anaknya supaya diberi jalan segala macam, orang tuanya malah nggak seperti itu ya doanya. Gini, sebenarnya semua yang terjadi sebenarnya atas izin Allah. Itu kunci nomor 1. Kalau anaknya menjadi seperti itu, berarti insya Allah itu gambaran dari orang tuanya. Itu nomor 1. Jangan bilang bahwa Allah itu menjadikan anaknya terkena narkoba disebabkan Allah itu dolim kepada orang tuanya. Nggak boleh. Nggak mungkin Allah itu akan seperti itu. Tidak akan mungkin, karena udah beberapa ayat itu menceritakan Allah tidak dolim kepada hambanya. Jadi orang muslim harus berpikir bagaimana dia tidak boleh, walaupun secara implisit kesannya itu dia terdolimi dengan anaknya seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya banyak orang menyerahkan ke orang lain anaknya narkoba. Orang tuanya duduk manis saja di rumah, sama aja itu. Itu kan rasa tidak bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab gitu, anaknya pakai narkoba, tanggung jawab nggak pakai narkoba itu? Kan nggak juga. Klop nggak sifatnya anaknya yang tidak mau bertanggung jawab dengan dirinya, dengan memakai narkoba, dengan ayah ibunya yang ada masalah cuma enak-enak di rumah. Klop. Menurut saya klop. Nah, itu cara Allah Ta'ala. Jangan menyalahkan Allah walaupun tidak menyalahkan Allah. Ini ujian bagi saya. Iya, tapi ujian bukan dari hanya kamu. Kalau ini kamu dibuat malu sama anakmu, berarti dulu insya Allah kamu juga pernah mempermalukan orang lain. Itu aja sebenarnya. Ya itu nggak boleh. Makanya kalau mempermalukan orang lain kan merasa dirinya benar, paling baik. Nggak boleh. Biasa saja. Seperti itu. Nah, insya Allah dari sanalah mudah-mudahan difahami. Sehingga kalau anak punya masalah narkoba, orang tuanya harus mengikuti. Apa yang harus saya kerjakan, Ustaz? Doa. Nah, makanya di sini doa kepada Allah Ta'ala tidak hanya cuma doa, ya Allah berikan kesembuhan. Itu bukan doa, itu meminta namanya. Doa itu ada adabnya. Fatihah dibaca umpamanya, atau Alhamdulillah bersyukur pada Allah, kemudian sholawat Nabi, kemudian memuji Allah, kemudian baru mohon. Jika masalah itu karena dosa kita mohon ampun.
Nah, baru di masalah itu mohon diselesaikan oleh Allah. Jangan merasa kita yang hebat, tidak boleh. Dan kalau memang imannya bagus, ya nanti akan dikikis. Hati si anak itu Allah yang ngikis. Bukan karena anaknya dikasih air minum biar nanti itu kan sihir namanya. Apapun bentuknya itu sihir. Karena tidak ada sihir di sini. Karena dia juga tidak kena pelet, dia juga kena ini karena kesalahan orang tua. Kembalikan pada Allah Ta'ala. Di sini menceritakan bahwa saya memberikan gambaran bahwa kita harus tunduk pada perintah Allah Ta'ala. Memintanya pun hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau ditanyain pakai air, Ustaz, enggak, saya hanya pakai doa aja. Saya ajarkan pada orang tuanya doa yang baik, yang berhubungan dengan kejadian yang terjadi. Kemudian mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tuanya, klop sudah. Tinggal tunggu aja. Kalau orang tuanya tulus, ya insya Allah kabulkan. Tapi kalau orang tuanya pinginnya ya anaknya sembuh, dia tidak mau, ya monggo aja saya sih ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan